Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Usman Putra. Saya adalah seorang mahasiswa dari Staf Negeri Empu Putra Singaraja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai K3, kesehatan, keselamatan kerja di dunia pariwisata. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi proyek akhir untuk penilaian akhir dari mata kuliah K3 yang diampu oleh Ibu Novita. Penerapan K3 di dalam dunia pariwisata sangat perlu untuk diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin yang namanya keselamatan dari pengunjung maupun pekerja di dalam suatu tempat wisata. Kemudian pertanyaannya, apa saja harus kita ketahui mengenai K3 ini? Berikut ulasannya. K3 sendiri merupakan kepanjangan dari kesehatan dan juga keselamatan kerja, di mana ruang lingkup K3 juga mencakup yang namanya sanitasi dan juga hygiene. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sanitasi. Sanitasi merupakan upaya untuk menjaga pemeliharaan kesehatan agar seseorang, makanan maupun tempat kerja, bahkan peralatan yang digunakan tetap terlihat hygiene atau sehat dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga maupun binatang lainnya. Kemudian apa itu manfaat dari sanitasi di tempat wisata? Berbicara tentang dunia pariwisata, tentu sanitasi sangat diperlukan. Manfaat dari sanitasi dalam dunia pariwisata, pertama yaitu untuk mencegah yang namanya penyakit menular. Tidak adanya ruang atau area yang berisi bakteri, hewan hama, maupun yang lainnya. Kemudian di tempat wisata juga harus tersedianya air minum yang bersih. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya tempat cuci tangan dan toilet yang bersih sesuai dengan syarat yang telah diberlakukan. Hal-hal tersebut sangat penting diterapkan untuk menghindari atau mencegah yang namanya penyakit yang bisa menular sesama manusia. Selanjutnya, K3 juga mencakup yang namanya hygiene. Hygiene dapat diartikan sebagai suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan ataupun manusia, beserta lingkungannya, lingkungan tempat mereka bekerja, dan juga lingkungan sekitar di mana tempat mereka berada. Kemudian hygiene juga mencakup yang namanya personal hygiene. Ini merupakan faktor yang sangat penting karena diri kita atau diri manusia itu merupakan penghantar vektor penyakit dan makanan merupakan penyebab penyakit. Kebersihan diri adalah masalah serius dan harus menjadi perhatian bagi setiap orang yang bekerja di dalam bidang pariwisata. Manfaat dari hygiene di tempat wisata yaitu pertama, hidup lebih disiplin dalam kerja dan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah hidup akan lebih sehat dan lebih percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu hidup akan penuh arti untuk orang lain. Yang terakhir adalah untuk bisa membuat suatu kenyamanan juga keamanan baik dari pengunjung maupun pekerja di dalam dunia pariwisata tersebut atau tempat wisata tersebut. Contoh sederhana dari penerapan hygiene di dalam dunia pariwisata yaitu secara umum semua pekerja di dalam bidang pariwisata wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan praktek kebersihan pribadi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kontaminasi kesehatan kepada pelanggan, pengunjung, rekan kerja maupun orang-orang sekitar lainnya. Pada saat bekerja, seseorang harus memperhatikan kebersihan dan penampilan yang sesuai dengan lingkungan di mana seseorang tersebut bekerja. Baik pertama dari mandi yang teratur dan juga menggunakan pakaian rapi bersih bagi seseorang yang bekerja di dalam tempat wisata. Hal ini sangat penting dilakukan karena penampilan dan juga kebersihan diri merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam personal hygiene. Jika penampilan dan juga kebersihan diri sudah baik diterapkan, maka penularan penyakit atau bakteri sudah dipastikan akan bisa dihindari. Selain mandi dan juga memperhatikan penampilan diri, melakukan cuci tangan yang rutin atau teratur merupakan hal wajib yang dilakukan baik untuk pekerja di dalam dunia pariwisata maupun pengunjung. Karena hal ini merupakan hal yang penting. Dengan mencuci tangan maka penyebaran atau kontaminasi bakteri akan bisa dihindari. Selanjutnya hal penting dalam K3 yaitu keselamatan kerja.
Keselamatan kerja bisa disimpulkan merupakan keadaan terhindar dari suatu bahaya atau hal yang bisa melukai diri sendiri maupun pengunjung di tempat kerja ataupun di dalam dunia pariwisata. Dan apa tujuan dari yang namanya keselamatan dan juga kesehatan kerja ini? Tujuan dari keselamatan dan juga kesehatan kerja tentu yang pertama adalah untuk melindungi kesehatan baik dari tenaga kerja maupun pengunjung. Yang utamanya adalah tenaga kerja. Kemudian bisa juga meningkatkan yang namanya efisiensi kerja. Selain itu juga bisa mencegah yang namanya terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyebaran penyakit. Kemudian ada pun manfaat dari keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang pertama yaitu mengantisipasi yang namanya keberadaan faktor penyebab bahaya dan juga bisa melakukan pencegahan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja tersebut. Yang terakhir adalah untuk mengendalikan terjadinya bahaya ataupun komplikasi. Kemudian muncul suatu pertanyaan, mengapa diperlukan adanya pendidikan kesehatan dan juga keselamatan kerja? Menurut data dan menurut H.W. Henrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman. Ini persentasenya sebesar 88%. Kemudian diikuti dengan kondisi lingkungan yang tidak aman, yang presentasinya hanya sebesar 10%. Atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan kesehatan dan juga keselamatan kerja untuk tenaga kerja sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman juga. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melaksanakan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya di dalam atau di ruang lingkup kerja. Pertama, fisik ruang kerja staf. Penempatan fisik barang menjamin kebebasan dari bahaya fisik dan memastikan kondisi yang tidak sempit atau penuh sesak dan berfungsi untuk memudahkan pekerja yang harus dilakukan. Jadi luas dari ruang kerja untuk pegawai juga sangat menentukan segi keselamatan pekerja. Jika tempat tersebut sangat sempit, maka tentu kesehatan dari pekerja juga akan terancam. Dari segi pernapasan mungkin akan sedikit karena ruangannya sempit dan susah bergerak juga. Yang kedua adalah mengidentifikasi yang namanya bahaya ataupun resiko di dalam kerja. Pertama, jika pekerja di tempat wisata bekerja di lapangan atau outdoor, di mana mereka akan terpapar sinar matahari, angin dan juga hujan mungkin, maka perlu disediakan yang namanya perlengkapan perlindungan diri atau APD untuk pekerja yang bekerja di dalam lapangan atau di luar dari hotel. Hal ini sangat diperlukan untuk membuat para pekerja terhindar dari namanya kecelakaan dan lainnya. Kemudian jika bekerja di tempat listrik atau alat-alat mesin, maka pengamanan diri baik pakaian maupun perlengkapan harus disediakan sesuai dengan standar. Hal ini tentu diperlukan sekali lagi untuk menghindari yang namanya kecelakaan kerja. Berbicara mengenai perlindungan diri atau APD, kemudian apa saja APD yang baik untuk digunakan? Pertama, untuk perlindungan mata, maka sumber bahaya cipratan bahan kimia ataupun logam cair yang sederhana adalah debu, kemudian katalis powder, proyeksi gas, uap, radiasi. Untuk menghindari hal-hal tersebut yang bisa melukai mata, maka diperlukan APD. Adapun APD yang diperlukan untuk melindungi mata bagi para pekerja, yang pertama adalah mungkin bisa menggunakan safety spectacles ataupun goggles ataupun face shield mungkin yang paling sederhana, atau mungkin bisa menggunakan welding shield, sehingga dengan menggunakan APD ini para pekerja mungkin bisa terhindar dari cipratan-cipratan bahan kimia maupun radiasi dan lain sebagainya.
Kemudian untuk perlindungan dari telinga sendiri, itu mungkin sumber bahaya yang harus kita hindari, yaitu adalah suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi mungkin, yang melebihi dari kemampuan telinga dalam mendengar, yaitu sekitar 85 dB. Kemudian APD yang harus kita gunakan atau disediakan untuk pekerja yang bekerja di tempat dengan kebisingan tingkat tinggi seperti itu adalah mungkin bisa menggunakan earplug atau menggunakan ear muff, dan yang terakhir bisa menggunakan canai caps. Kemudian untuk perlindungan kepala, ini sangat penting karena kepala merupakan hal yang sangat penting untuk diperhitungkan APD-nya. Kemudian sumber bahaya apa saja yang bisa terjadi dalam kepala? Pertama, mungkin saja tertimpa yang namanya benda-benda jatuh di atas. Kemudian bisa juga terbentur benda keras, ataupun rambut mungkin terlilit dengan benda-benda yang bisa berputaran di tempat kerja. Kemudian APD standar apa yang bisa digunakan pekerja untuk bisa melindungi kepala? Tentu yang pertama adalah helmet atau helm ya. Kemudian yang kedua adalah bump caps. Ini sangat bisa digunakan untuk terhindar dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang tidak bisa kita atau pekerja hindari. Kemudian adalah pernafasan. Sumber masalahnya adalah atau sumber bahayanya adalah debu, mungkin uap atau gas atau kekurangan oksigen atau disebut dengan oksigen deficiency. APD yang digunakan untuk terhindar dari bahaya-bahaya yang bisa mengganggu pernafasan adalah respirator mungkin atau breathing apparatus bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah tubuh manusia atau tubuh seorang karyawan. Sumber bahayanya adalah temperatur ekstrim atau cuaca buruk, cipratan bahan kimia kembali lagi ataupun logam cair, semburan dari tekanan yang bocor atau penetrasi benda tajam, ataupun das yang terkontaminasi. APD yang bisa digunakan untuk melindungi diri atau tubuh dari seorang pegawai adalah menggunakan boiler suit mungkin atau chemical suit yang bekerja dalam dunia chemical, ataupun vest, apron, full body suit, jacket. Itu bisa digunakan. Kalaupun misalnya dalam dunia pariwisata, seseorang yang bekerja di dapur itu bisa menggunakan apron untuk melindungi diri agar terhindar. Atau yang bekerja dalam bagian departemen elektrik atau engineering bisa menggunakan pakaian-pakaian yang tidak tembus akan benda-benda tajam atau terhindar dari sengatan listrik. Kemudian tangan dan juga lengan perlu juga dilindungi. Sumber bahayanya yaitu temperatur ekstrim, benda tajam, tertimpa benda berat, sengatan listrik mungkin atau bahan kimia. Bahkan bisa infeksi kulit. APD yang digunakan adalah tentu sarung tangan, glove, dan armlet atau mitts. Jika seseorang bekerja dalam dunia makanan atau di dapur, maka glove itu sangat penting digunakan untuk terhindar dari namanya kecelakaan, mungkin saat memotong ataupun yang lainnya. Kemudian kaki, sumber bahayanya adalah lantai yang licin, mungkin lantai yang basah, benda tajam, mungkin yang jatuh, cipratan bahan kimia dan juga logam cair kemungkinan juga terjadi. APD yang digunakan adalah safety shoes atau safety boots atau legging atau spread. Ini contohnya kembali lagi di dalam pariwisata di hotel saya ambil, yaitu seseorang yang bekerja di dalam dapur, di mana untuk menghindari yang namanya licin lantai karena kegiatan pengolahan makanan di sana dan juga terhindar dari lantai-lantai yang basah, maka mereka wajib menggunakan safety boots. Jadi pada kesimpulan sederhananya, penerapan K3 atau kesehatan dan juga keselamatan kerja bagi karyawan, utamanya di dalam dunia pariwisata, sangat perlu untuk diterapkan dan juga diimplementasikan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin yang namanya kesehatan dan juga keselamatan dari para pekerja di dunia pariwisata. Karena dunia pariwisata itu akan berhubungan dengan banyak orang dan juga akan berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang berat atau besar, sehingga karyawan sangat perlu untuk diperhatikan keselamatannya
dengan menyediakan yang namanya APD untuk perlindungan diri bagi karyawan yang sedang bekerja di dalam dunia pariwisata. Baik, sekian presentasi saya mengenai K3, kesehatan dan juga keselamatan kerja dalam memenuhi penilaian akhir berupa proyek akhir dari mata kuliah K3. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan hasil resume pembelajaran yang saya terima selama mendapatkan materi kuliah K3 dari Bu Novita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang K3. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan para Om Santi Santi.